Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada servisan Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan keadaan touchscreen tidak bisa berfungsi. Kemudian kata yang punya, kameranya juga nggak mau kebuka untuk kamera depan dan belakang. Jadi di sini HP ini terkadang ini sudah saya diamkan, terkadang bisa disentuh untuk touchscreen-nya, akan tetapi dia sempat hang dan langsung matot. Kemudian ditekan lagi tombol on off, dia menyala dan bisa sampai ke menu lagi, tetapi untuk touchscreen-nya tidak berfungsi. Dan untuk masalah kameranya belum bisa kita tes karena ini nggak bisa digerak. Jadi di sini tadi sudah sempat saya cek untuk jalur TC-nya masih aman semua, nggak ada yang putus jalur. Ini penampakan untuk mesinnya, kaleng-kalengnya masih utuh dan belakangnya seperti ini. Di sini saya coba lepas dulu kaleng CPU-nya. Jadi saya akan coba angkat CPU-nya dan kalengnya mungkin akan saya potong untuk kaleng CPU supaya enak dalam pengangkatan. Nanti akan saya angkat seperti ini, posisinya akan saya congkel. Jadi kaleng-kalengnya akan saya potong dulu, videonya akan saya skip. Dan ini penampakan mesinnya setelah saya potong kalengnya. Kemudian jangan lupa kita bersihkan dulu lem-lem yang ada di luar IC CPU. Di sini saya menggunakan alat seperti ini. Suhu blower saya setel menjadi 220, 230 hingga 240. Jadi kita bersihkan. Di sini saya naikkan lagi karena itu tadi tersetel di 210, saya naikkan 240. Kemudian di sebelahnya saya bersihkan juga. Usahakan pembersihannya dengan sempurna, tidak ada sisa-sisa lem yang masih menempel di luar IC. Kemudian di sini saya putar lagi untuk menggapai sisi yang lain. Ini sudah saya cek di soket LCD. Untuk jalur nggak ada yang putus ini kawan, dan konslet nggak ada juga. Jadi di sini untuk di pengalaman sebelumnya di tipe yang lain, kasus TC ini terkadang cukup dengan ACP CPU dia bisa kembali bagus. Jadi di sini saya coba juga di tipe Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, mudah-mudahan bisa bagus juga. Plug saya tambahkan
Blower sudah saya setel menjadi 360, dan jangan lupa plug. Tapi ada juga yang nggak pakai plug dalam peng-ACP-an kawan. Tapi di sini saya selalu menggunakan plug. Jadi selalu menggunakan plug saya kawan. Dan akan kita congkel menggunakan alat congkel. Seperti ini alat congkel saya, dan ini satu paket dengan alat pembersih lem yang di luar CPU. Dia satu paket, merek Tutul atau 2UUL itu kalau tulisannya kawan. Pelan-pelan aja, nanti dia bakal tercopot. Terus kita putar-putar aja seperti itu. Cari posisi yang enak ya kawan. Lanjut memblowernya lagi, karena suhu blower tadi dia menjadi turun. Jadi saya setel ulang. Itu 360. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Itu belum siap dicongkel kawan. Dia ada aba-abanya biasanya. Kalau sudah siap, seperti itu kawan. Nah, itu sudah boleh kita mencoba menyelipkan alat pencongkel kita. Nah, itu sudah boleh kalau sudah ada tanda seperti itu. Mantul kawan, mantap betul. Jadi itu sudah terangkat untuk CPU-nya. Di sini kita lanjut membersihkan sisa-sisa timah yang masih menempel. Tambahkan lagi plug. Saya menggunakan solderan T12D. Dulu saya beli seharga 350. Sekarang mungkin masih di angka 350 kawan. Saya menggunakan mata solder seperti ini, yang pipi. Nggak susah kawan membersihkannya kalau menggunakan mata pisau yang seperti saya ini. Kemudian kita ambil solder wick. Di sini saya gunakan solder wick. Seperti itu kan. Cukup enak membersihkannya. Bersihkan sebersih mungkin, jangan sampai ada sisa timah yang masih menempel. Sekarang saya putar. Di sini saya potong lagi solder wick. Itu langsung bersih dia kawan, mantul ini nampaknya. Dan jalurnya nggak ada yang putus, nggak terlampau kokoh kalau menurut saya kawan.
sudah wes itu kan, wes ngono. Di sini saya ambil thinner, kemudian kita ambil juga tisu sambil kita gosok-gosokkan. Begitu, gosok terus sehingga bersih. Dan itu sudah cukup bersih. Untuk pembersihan yang di pinggir kita gunakan alat seperti ini atau pisau IC juga bisa. Blower saya setem jadi 220 blower dari jarak jauh, jangan dekat-dekat. Cukup dari kejauhan kawan kita blowerkan. Apabila dia lemnya masih menempel dengan kuat, kita dempetkan sedikit untuk blowernya. Begitu, nggak susah kan kalau sudah tahu triknya. Jadi triknya ya seperti ini kan, kalau saya intinya bagaimana lemnya bisa bersih ya, kita gunakan dengan alat yang kita punya. Sebelum menggunakan alat seperti ini, saya menggunakan pisau IC atau pisau bedah, begitu kawan. Itu sudah mantul, nggak lama-lama sudah cukup bersih, hampir sempurna dalam pembersihannya. Dan saya sudahi pembersihannya ini, saya rasa sudah mantul itu. Kemudian saya akan lanjut membersihkan IC CPU nya. Ini IC CPU nya. IC CPU nya, kalau kawan-kawan yang belum tahu cara membersihkan IC CPU seperti ini, tapi di video saya sebelumnya saya sudah buatkan. Seperti itu kan, tambahkan dulu peluk, nggak apa, agak banyak. Dan mata solderan kita bersihkan dulu menggunakan busa. Seperti itu, digosok-gosok, dia langsung bersih. Di sini saya gosok-gosokkan, tapi dengan jarak dengan kecepatan ya kawan. Digosok-gosok seperti ini, jangan didiamkan seperti itu, diam tidak bergerak, nanti bakal rusak untuk IC CPU nya. Kemudian saya bersihkan lagi mata solderannya. Di sini saya tambahkan lagi peluk. Sebenarnya itu sudah bersih untuk timahnya, tapi saya akan coba membersihkannya lagi menggunakan solder wick. Biar tambah mantul kawan. Wih, mantul dia kawan. Itu sudah cukup pembersihan timahnya. Kita tambahkan lagi thinner, kuas terus hingga plug yang kita tambahkan tadi habis terbawa oleh thinner. Kemudian saya lap. Di sini saya gunakan lagi pisau pembersih seperti saya ini. Suhu masih di 200. Itu 200 pas kawan. Diperkirakan aja untuk jaraknya, kalau agak susah ya didekatkan dikit, nggak apa.
Terus kita gosok, nanti bakal jos dia kawan. Seperti itu. Kemudian kita gosok lagi. Waduh, bergeser dia kawan. Begitu aja. Saya gosok-gosok lagi. Jadi pembersihannya seperti itu ya kawan. Gosok-gosok aja pelan-pelan, nanti bakal bersih semua dia kawan. Jangan tergesa-gesa, kalau bakal bermasalah takutnya terkikis cat PCB CPU nya atau kaki CPU nya terangkat. Jadi intinya hati-hati kawan, nggak apa, pelan-pelan, yang penting mantul. Terus kita bersihkan. Kemudian saya balik seperti ini, saya bukan putar, saya tekan-tekankan mata pisaunya. Mudah-mudahan berhasil nanti kawan, bersih dengan sempurna. Di sini saya gunakan plug, akan saya bersihkan menggunakan solder wick. Dan plug sudah saya oleskan, lap lagi mata solderannya. Lanjut kita gunakan solder wick. Ingat, jangan didiamkan mata solderannya. Waduh, belum diatur posisi standby. Untuk solderan saya itu sudah panas. Kita gosok-gosok aja seperti ini, dia nanti bakal bersih. Timah-timahnya bakal terangkat. Wah, sudah mantul itu kawan. Betul, sudah mantul. Bersihkan lagi menggunakan thinner. Thinner dikuas dengan alat kuas. Seperti itu. Ambil lagi tisu. Kemudian di sini kita perbesar untuk memperhatikan sisa lem yang masih menempel. Itu masih ada yang menempel, belum bersih. Kita gosok-gosok lagi. Jadi yang mana yang masih ada sisa lem kita bersihkan. Kemudian saya putar untuk menggapai bagian yang ini. Sedikit lagi kawan, sudut ini lagi. Setelah itu sudah bersih. Kita balik. Ya, usahakan memang betul sudah bersih supaya enak pencetakannya. Jangan ada tersisa lagi sisa-sisa lem. Itu sudah mantul. Di sini bersihkan lagi menggunakan thinner sambil dikuas. Setelah itu lap menggunakan tisu. Kita ambil pasta timah. Di sini saya akan memberikan timah. Di pasta timah saya tambahkan seperti itu.
dan tambahkan plug. Supaya enak penyolderannya nanti. Di sini saya bersihkan dulu mata solderan saya. Saya menggunakan solderan T. Oh, bukan T. Iya, betul. C210 atau C210. Jadi di sini kita arahkan ke kakinya. Jadi kakinya nanti bakal ada timahnya. Gak apa itu letupan, itu bukan letupan SPU nya kawan, letupan sampah itu. Jadi nggak apa. Itu sudah hampir keseluruhan mengenai timahnya. Jadi tujuannya kalau pas pencetakan nanti timahnya akan menempel. Kalau nggak ditambahkan timah, terkadang tidak mau menempel ya kawan. Kalau sudah ada kakinya yang terbentuk, nggak susah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya tambahkan lagi thinner. Kita kuas. Usahakan kuas dengan bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa lem yang sudah terangkat masih menempel. Seperti itu. Dan tambahkan tisu. Saya rasa sudah mantul itu kawan, tinggal kita lanjut untuk mencetaknya. Kemudian kita lanjut untuk mencetak kaki CPU nya. Kita presisikan cetakannya dulu. Oh ya, ini saya baru beli alat seperti ini seharga 120. Ini ada magnetnya, jadi cukup memudahkan atau membantu dalam pencetakan CPU. Di sini kita presisikan dulu sebelum kita menambahkan timahnya. Seperti itu. Itu sudah presisi dan pasta timah yang sudah kita pencet-pencet di atas tisu. Pasta timah ini saya menggunakan pasta timah tutul ya, betul kan? Saya kurang paham bahasa Inggris sebenarnya kan, nggak bisa mengejaknya. Kalau bacaannya 2UUL. Di sini saya tekankan. Setelah saya presisikan, lanjut kita tekankan. Jangan sampai cetakannya tergeser kan. Bahaya juga kalau tergeser, nanti dia nggak sinkron timahnya nanti. Jadi sambil kita tahan. Kemudian di sini kita ambil tisu, kita lap. Kalau ada pinset yang bengkok lebih panjang itu lebih enak kawan. Tapi di sini saya menggunakan pinset yang kecil tapi bengkok. Nggak apa kawan, kita
tekankan aja di bagian tengahnya seperti ini. Nggak bakal mengganggu bagian yang lain. Oh ya, berhubung saya menggunakan alat seperti ini, blower saya setel menjadi 300. 310 nggak apa kawan, karena panas blower itu diserap sama alas karet ini. Jadi kalau menggunakan suhu seperti biasanya, saya menggunakan 240, nggak bakal menjadi butiran di pasta timahnya. Susah dia menempel kawan kalau pakai suhu rendah menggunakan alas seperti saya ini. Jadi ini bekas tahanan pingset tadi, tidak apa-apa, masih mantul ya kawan. Kalau kita gunakan pingset di atas cetakannya. Di sini saya tambahkan sedikit plug karena di sini tadi kotor untuk kakinya. Jadi kita tahan bagian ini seperti ini. Mudah-mudahan dia menempel kawan. Sudah mantul itu kawan. Di sini saya coba untuk melepas IC CPU ini, jadi nggak ribet dalam pencetakannya kalau sudah biasa. Bagaimana sudah biasanya ya latihan kawan, latihan terus, jangan bosan-bosan. Begitu juga menonton video saya ini, jangan bosan-bosan. Itu kan sempurna itu kawan, nggak ada yang nggak ada kakinya, semuanya ada kakinya, mantul. Kalau sudah begini kita ambil tisu lagi. Jadi tisu kita ambil satu lembar, kita lipat seperti ini. Jadi 4 bagian kawan, kan cukup tebal dia. Kemudian kita letakkan di atas tisu tadi MMC, bukan MMC, CPU nya seperti ini. Oh ya, ini untuk plug yang saya gunakan yang bening, ini merek AMU M53. Dan satu lagi yang ini saya dalam pengangkatan IC dan pemasangan juga bagus, baku. Jadi pengangkatan pembersihan saya pakai baku. Tapi kalau untuk meratakan timah-timah saya menggunakan AMU M53, karena ini agak encer kawan, nggak seperti baku lebih kental. Jadi kalau encer dia lebih merata apabila kena panas. Kita blower, kecilkan lagi suhu blowernya karena tadi saya setel menjadi 310, sekarang 260. Tahan. Lanjut kita memblowernya supaya timahnya tadi memang betul dia nempel dengan sempurna. Itu tujuannya kawan, supaya dia menempel tanpa hambatan, dia menempel. Oh ya, timahnya ini saya menggunakan ini kawan, seperti ini, warna merah, 148 Celcius. Mantul. Kemudian di sini kita, oh ya, kalau kita ragu, ini saya tambahkan dulu thinner. Kemudian kita kuas, letak di atas tangan. Enak di atas tangan kawan.
Kalau di atas tisu nanti bakal ada serabut seperti itu bekas tisunya. Jadi letak di telapak tangan, kemudian letak lagi di atas tisu. Dan kita ambil lagi cetakannya, jangan lupa dibersihkan dulu cetakannya. Jadi cetakannya tadi dibersihkan lagi, kemudian saya lihat dulu tadi di mana. Oh, di sini salah saya, kawan. Dia memakai Qualcomm 7125 STM 7125. Sudah tinggi, kawan, untuk CPU nya. Tipenya sudah mantap untuk main game. Oh, seperti itu. Nah, kalau kita ragu hasil cetakannya, jadi kita presisikan lagi seperti ini. Seandainya ragu ya, kawan, ragu, siapa tahu kakinya belum sama rata atau sama tinggi. Wah, ini bekas coklat baju ini, kawan. Kita ambil pisau IC, di sini kita gosok-gosok aja seperti ini. Nah, jadi tujuannya supaya kaki-kakinya sama rata. Jadi pemasangannya nanti tidak ada masalah, kawan. Tidak ada kaki yang tidak bakal tersambung karena dia ada yang pendek dan ada yang tinggi. Kalau sudah kita kikis, dia sama rata, dijamin biasanya kaki-kakinya itu terhubung semua nanti. Begitu. Terus kita gosok-gosok. Kalau sudah yakin terpotong semua, kita lepas cetakannya dan tentunya di sini kita letak di atas telapak tangan kita. Seperti itu. Seperti itu, kan. Aduh, nggak jelas dia, kan. Ya, sudah seperti itu. Tambahkan thinner. Kemudian kita gosok sebersih-bersih mungkin, nggak ada lagi bekas potongan timah yang masih menempel. Kita lihat kalau masih ada bekas potongan timah, harus kita bersihkan. Dan ini masih ada ini, kawan. Mohon maaf kalau videonya nggak terlihat dengan jelas. Ada satu kaki yang bekas potongannya masih menempel itu, kawan. Jadi saya gunakan pisau IC yang runcing untuk mengambilnya. Ini nggak boleh di sana, kawan. Itu bakal menambah ketinggian kaki IC CPU nya nanti. Itu sudah cukup, sudah mantul. Kemudian saya balik tisunya dan akan saya tambahkan plug. Saya rasa sudahlah itu, kawan, sudah mantap. Walau masih ada sedikit sisa potongan timahnya, tapi itu enggak besar potongannya, kawan, jadi enggak masalah. Tambahkan lagi plug dan kita blower. Itu sudah, dan plugnya nggak saya buang, biarlah dia di sana
Kalau CPU-nya sudah dingin, kita lanjut untuk memasangkannya. Ini penampakan setelah kita cetak IC CPU dan pembersihan kaki CPU yang di mesin. Dan ini sudah dingin untuk CPU-nya tadi. Kita pasangkan kembali. Oh ya, ini pemasangan jangan sampai salah ini kawan. Seperti ini. Jadi pemasangannya jangan salah. Sebelum kita blower, kita presisikan dahulu. Kurang lebih begitu dia ini kawan. Mudah-mudahan sudah presisi. Nampaknya sudah itu kawan. Blower saya setel menjadi 350. Angin di 1. Kita blower dari jarak jauh. Jangan langsung dempetkan, takutnya nanti anginnya terlampau kencang, maka CPU-nya akan tergeser. Kemudian makin lama kita dekatkan. Kalau sudah cukup lama kita dekatkan dan itu plug sudah ada keluar dari bawah CPU, kita goyangkan, tekankan. Blower dari jarak jauh lagi, tekankan sedikit. Insya Allah pemasangannya mantul. Bim salabim. Bim salabim ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, belum ada tanda-tanda dia kawan, nggak mau menyala. Bahaya ini. Saya coba sekali lagi. Ya tenang saja, nggak menyala. Saya tekan lagi karena ini kan bekas potongan, siapa tahu timahnya itu terlampau tinggi. Wah, benar saja nggak menyala kawan. Belum menyala. Jangan-jangan nggak menyala ini. Saya kira, saya perhatikan lagi tadi nggak ada masalah kawan di waktu ACP, aman-aman aja. Dan di sini saya coba memasangkan kabel casan. Benar saja nggak ada tanda-tandanya zong. Wah, kacau. Akhirnya di sini saya akan angkat UPS-nya. Ini kalau saya gunakan EDL, dia terbaca potcom untuk di CPU. Begitu kan. Mungkin dia berefek UPS-nya di waktu pengangkatan. Tapi ya sudahlah kawan, kita coba aja kita angkat. Karena kalau nggak dicoba, HP ini nggak bakal menyala. Blower saya setel menjadi 230. Lanjut kita blower. Jadi jangan langsung cemas atau gelisah kawan. Suatu pengerjaan itu walaupun sudah hati-hati dan sudah sesuai dengan prosedurnya, masih ada juga terkadang hambatan. Contohnya seperti saya ini, karena saya tadi sudah yakin tidak bakal berimbas, ternyata berimbas dia kawan. Mudah-mudahan aja masalah di sini, mudah-mudahan ya kawan.
Kemudian saya putar untuk menggapai sisi yang lain. Jangan kuat dalam penekanan karena bakal tergapai nanti ke jalurnya bakal putus. Nah, alat yang seperti saya ini ujungnya cukup runcing atau cukup tajam. Padahal perhitungan saya tadi nggak bakal sampai mengenai UPS nya angin blower saya, ternyata masih juga kawan. Mudah-mudahan aja memang betul di sini permasalahannya. Kalau bukan nanti wah gawat kawan, bisa panjang perjalanannya. Ini di sini sudah, saya rasa sudah cukup bersih itu kawan. Ini cukup tebal untuk lemnya, harus dibersihkan dulu. Wah, ada nggak komponennya ini? Mudah-mudahan nggak ada kawan. Nampaknya nggak ada kawan. Kalau ada setidaknya ada nampak dia tadi kawan. Itu dari awal memang nggak ada nampak kalau ada komponen. Kemudian saya tambahkan plug blower, saya stem jadi 360, nggak lebih nggak kurang. Kalau kurang ya dinaikkan lagi kawan. Saya ambil alat congkel saya, ketemu. Oh ya, ini hampir nggak kelihatan. Apalah kawan, seperti itu. Saya lihat dulu yang mana bawahnya, yang mana atasnya. Aduh, nggak kelihatan. Begini kawan, ya betul begini, bukan. Jadi blower kita putar-putar aja atau goyang-goyangkan aja di atas UPS nya. Nanti apabila ada penampakan sudah layak ya kita congkel begitu. Tunggu aja kawan, tuh nggak lama lagi nampaknya. Nah kan sudah ada bah-bahnya. Kalau sudah mau dicongkel, minta dicongkel ya kawan. Saya coba menyelip-nyelipkan alat saya, koko yang bagian ini kawan. Nah saja kokoh. Di sini saya tambahkan lagi plug. Jangan sampai ragu kawan. Kalau ragu ya kita hentikan dulu. Saya tambahkan lagi plug. Saya coba-coba lagi memasukkan alat congkel saya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya kawan. Bismillah. Ayo teman, jangan mendok di sana. Sudah saya congkel, tapi nggak mau terangkat dia ini kawan.
Ada bahaya itu kawan, ada bunyi retakan tadi. Oh nggak apa kawan, saya takut kalau jalurnya keangkat. Kemudian di sini akan saya pasangkan, ini sudah saya cetak dan saya bersihkan. Mudah-mudahan tidak ada masalahnya lagi kawan. Di sini saya coba memasangkannya dan mempresisikannya. Saya rasa sudah cukup presisi itu. Kita lanjut untuk memblowernya. Di sini belum saya tambahkan plug. Akan saya blower sebentar, kemudian akan saya tambahkan plug. Blower dari jarak jauh. Makin lama makin dempetkan dan saya hentikan. Di sini saya tambahkan plug. Aduh, belum menempel ternyata tadi kawan. Saya lanjut lagi mempresisikannya, karena tadi belum menempel. Saya rasa begitu kawan. Lanjut lagi memblowernya. Kemudian saya tambahkan plug. Itu sudah ada tanda-tanda kalau timahnya ada yang sudah melembut. Tambahkan plug di pinggirnya atau di tengah juga nggak apa kawan, nanti dia akan ke pinggir juga. Kemudian lanjut lagi memblowernya. Akan saya coba menggoyangkannya sedikit. Dan menekankannya. Mudah-mudahan aja itu sempurna. Kemudian di sini saya akan coba membersihkannya menggunakan thinner lagi. Thinner saya siramkan. Kemudian saya lap. Mudah-mudahan bisa menyala ini nanti kawan. Kalau nggak juga menyala, waduh, kacau kita kawan. Itu sudah saya bersihkan. Kemudian di sini saya lanjut untuk mengetesnya. Saya pasangkan kembali ke premnya. Fleksibelnya saya pasangkan semua. Di sini belum saya tekan tombol on off, akan saya coba memasangkan kabel casan. Seperti itu kawan. Alhamdulillah dia bisa menyala lagi kawan. Nah, itu penampakannya. Wah, bahagia saya kawan. Di sini saya lepas dulu kabel casan, kemudian saya ambil kameranya karena yang punya HP bilang ke saya kameranya juga nggak bisa dibuka, akan tetapi saya nggak bisa mengetesnya dikarenakan TC nya tidak berfungsi. Maaf kawan, ini saya pasangkan dulu kameranya, nanti akan saya nyalakan lagi karena HP-nya sudah ada logo casan. Mudah-mudahan bisa menyala lagi seperti di awal, akan tetapi di awal touchscreen-nya tidak berfungsi. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi, amin ya rabbal alamin. Karena untuk kasus HP TC tidak bisa berfungsi itu kebanyakan menuju ke CPU.
Mudah-mudahan yang ini juga ke CPU. Aduh, di mana ini kawan? Sabar ya kawan, saya cari dulu pasangan untuk kameranya. Takutnya salah. Kameranya cukup banyak, sama seperti HP Poco. Nah, itu sudah terpasang semua. Kemudian saya pasangkan juga baterainya. Di sini saya coba tekan tombol on off. Bismillah. Nah, alhamdulillah dia sudah menyala lagi seperti ini. Mantap kawan. Antennya saya pasangkan dulu. Supaya tidak mengenai komponen yang lain, karena kabelnya ini untuk anten itu bisa mengenai komponen yang lain kawan kalau nggak kita pasangkan. Alhamdulillah HP-nya sudah bisa menyala lagi. Jadi apabila kita ACP dia nggak bisa menyala itu kawan, jangan cemas, coba dicek pelan-pelan. Kebetulan ini tadi memang nggak saya videokan, akan tapi saya hubungkan ke laptop dan saya gunakan EDL, ternyata terbaca untuk CPU nya di laptop. Alhamdulillah kawan, itu TC nya sudah bisa berfungsi. Sudah bisa berpindah-pindah apa yang kita klik. Nah, itu kan. Di sini saya coba untuk membuka kamera. Aplikasi kamera sudah saya buka. Kita lihat, alhamdulillah kameranya itu sudah nongol kawan. Mantul. Nah, itu kawan. Nah, ini wajah saya. Mantul. Dan akan saya alihkan ke kamera depan. Tapi di awal video tadi saya tidak bisa melihatkan kamera karena TC nya memang nggak berfungsi. Kemudian item nanti. Itu kameranya kawan, kamera depan. Begitu. Ini sudah tutup saya kawan. Saya alihkan ke belakang dan wajah ganteng saya terlihat. Nah, mantul. Mantap. Kemudian di sini saya closekan. Alhamdulillah ya kawan, kamera dan PC nya bisa berfungsi kembali. Dan tentunya untuk kamera tidak bisa saya lihatkan di awal video karena TC nya tidak bisa disentuh. Tapi penjelasan yang punya HP, mungkin sebelum TC nya kameranya sudah bermasalah dan kemudian TC nya juga bermasalah, mungkin begitu kawan, karena yang punya HP tahu kameranya tidak bisa dibuka. Oke kawan, semoga bisa bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan tentunya selalu support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe nya. Bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda, dan tentunya saya ucapkan terima kasih karena berkat support dari kawan-kawan channel saya tidak bisa berkembang. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mantul, mantap betul. Jos gondos. Nah, itu kawan, dapat duit jajan lumayan besar.